Seputar Info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Kizia Tari Putri yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual yang kami rangkum dalam Seputar Berita Pagi. Australia merupakan sebuah daratan tertua dalam bentuk pulau. Australia adalah negara yang berparlemen anggota bersemakmuran dari Inggris. Negara Australia memiliki ibu kota yang dinamakan Canberra dan juga menggunakan mata uang dolar Australia. Negara ini dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Australia adalah sebuah benua yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sedangkan sebelah selatannya terletak Antartika dan di sebelah barat lautnya terletak Asia Tenggara. Luas benua Australia yakni 7.682.300 km, hampir seluas Amerika Serikat atau hampir setengah benua Eropa, dan terbagi menjadi beberapa wilayah negara bagian dan teritorialnya. Secara garis besar, iklim Australia dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian utara beriklim tropis dengan hujan jatuh di musim panas yakni bulan Januari sampai Juni dengan suhu rata-rata 30 derajat. Yang kedua, bagian selatan yang beriklim sedang atau disebut subtropis, suhu musim dingin mencapai 5 derajat Celcius dan pada musim panas dapat mencapai 30 derajat Celcius. Dan yang ketiga, bagian tengah, curah hujannya kurang dari 100 Masehi setahun dan merupakan gurun Mesir. Benua Australia merupakan benua yang datar dan hanya memiliki pegunungan dengan ketinggian rata-rata 300 meter di atas permukaan air laut. Topografi yang dimiliki oleh benua Australia dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, dataran rendah di bagian timur dan tengah, dataran rendah di pantai barat, dataran rendah pantai timur, plato dan gurun di Australia bagian barat, dan yang terakhir rangkaian pegunungan Great Diving Range yang terletak di Australia bagian timur. Salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan di Australia adalah memanasnya iklim yang membuat daerah di kawasan sana menjadi gersang sehingga membuat pergesekan ranting pohon yang mampu memicu terjadinya percikan api pada awal kebakaran hutan. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari adanya kebakaran hutan ini yakni merubah iklim di keseluruhan benua Australia yang naik 1,5 derajat Celcius dari rata-rata iklim pada umumnya, dan membakar kurang lebih 21% atau sekitar 15 juta hektar kawasan hutan Australia yang membuat sebagian besar hewan khas Australia seperti koala dan kanguru kehilangan rumahnya. Adapun korban jiwa akibat peristiwa ini sebesar 41 korban jiwa dan kurang lebih 480 hewan telah mati ternak. Perdana Menteri Australia Scott Morrison dianggap tidak kompeten dalam menangani krisis kebakaran semak yang terjadi di Australia. Ribuan massa turun ke jalan untuk memprotes kelambanan pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan yang 11 kali lebih buruk dari level berbahaya. Beliau mengungkapkan rasa penyesalan mengenai penanganan krisis kebakaran yang telah menimpa negaranya. Kebakaran besar yang terjadi telah merenggut nyawa seorang petugas pemadam kebakaran di Victoria. Dalam menangani masalah krisis ini, Scott Morrison ingin melakukan pengajuan penyelidikan yudisial yang kuat yang dikenal sebagai Komisi Kerajaan ke dalam penanganan kebakaran. Pemerintah juga mengeluarkan dana sebesar 1,4 miliar dolar untuk pemulihan dari kebakaran hutan yang diberikan untuk membantu penduduk, bisnis, dan petani agar bangkit kembali. Kemudian pemerintah juga memberikan layanan dukungan kesehatan mental kepada petugas pemadam kebakaran, personel darurat, individu, dan masyarakat yang terkena dampak bencana kebakaran hutan. Karena semakin parahnya keadaan dan mengingat ketersediaan air yang dimiliki hanya tersisa untuk 3-4 bulan, Wali Kota Dobie menggunakan persediaan air tersebut karena kondisi yang darurat. Petugas pemadam kebakaran telah memiliki alternatif untuk memadamkan kebakaran lahan tanpa menggunakan air. Petugas menggunakan teknik pemadaman kering, yaitu dengan membuat penghalang untuk mencegah terbakarnya bahan organik. Selanjutnya, peran media. Manajemen komunikasi yang dilakukan pemerintah Australia setelah terjadinya kebakaran hutan diwakilkan oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Dalam salah satu wawancaranya di stasiun TV ABC, ada pun beberapa hal yang beliau katakan. Yang pertama, akan membentuk komisi kerajaan dalam penanganan kebakaran untuk meninjau secara nasional. Yang kedua, menghadapi banyak tekanan yang dirasakan, pemerintah Australia akan meningkatkan kerjanya dalam membatasi emisi. Yang ketiga, pemberian kompensasi berupa uang juga diberikan bagi para pemadam kebakaran yang telah berjuang sejumlah 6.000 dolar Australia atau setara dengan 58,19 juta rupiah. Yang keempat, bagi pegawai pemerintah yang menjadi relawan akan mendapatkan cuti berbayar tambahan. Yang kelima,
Bagi korban bencana, akan ada lebih banyak layanan kesehatan mental yang tersedia. Dalam upaya memperbaiki krisis yang disebabkan oleh kebakaran hutan, pihak Australia melakukan berbagai macam upaya seperti mengurangi emisi gas yang dilakukan melalui mengurangi gas karbon dioksida atau metana yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Selanjutnya, pihak Australia meregenerasi pepohonan yang mati yang diakibatkan oleh kebakaran hutan yang dimulai dengan menanam bibit pohon, pengembalian hewan-hewan seperti kanguru, koala ke habitatnya, serta menyediakan layanan kesehatan fisik dan mental bagi manusia serta hewan. Pihak Australia juga kini telah membuat inovasi baru untuk memulihkan citra dan menarik wisatawan untuk datang kembali. Yang pertama, bertahan dan hidup kembali di Kangaroo Island. Sejak kebakaran hutan yang terjadi, usaha ekowisata eksepsional Kangaroo Island telah bermitra dengan Badan Amal Lokal Kangaroo Island Land for Wildlife untuk membawa wisatawan ke lintasan padang semak terbesar yang tidak tersentuh di ujung barat pulau. Yang berarti wisatawan masih mendapatkan pengalaman Kangaroo Island yang unik. Yang kedua, membangun kembali di Adelaide Hills, yaitu rumah bagi kilang anggur cantik yang menghasilkan minuman terbaik. Sayangnya, beberapa kilang anggur berada di jalur kebakaran hutan musim panas, termasuk Golding Wines. Perkebunan ini kehilangan atau mengalami kerusakan hingga 95% pada kebun anggurnya dalam kebakaran yang menimpa pada 20 Desember 2019. Segera setelah bencana berakhir, prioritas bagi pemiliknya adalah membangun dan memulihkan kembali irigasi dan mengalirkan air ke pohon anggur yang terdampak. Dibutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun sebelum tanaman anggur berbuah kembali. Sementara itu, wisatawan dapat mencicipi anggur yang diselamatkan dari kebakaran di ruang cicip Golding Wines. Yang ketiga, menyaksikan ketahanan di Scenic Rings Queensland. Pada November 2019, kebakaran hutan menyapu wilayah ini, berdampak pada beberapa bagian dari 3.200 hektar padang semak rimbun. Hingga sekarang, pemandu alam menunjukkan kepada tamu bagaimana pohon eukaliptus memiliki lapisan alami terhadap kebakaran. Dia menemukan pohon yang hangus dan mengupas bagian kulit yang terbakar untuk menunjukkan kayu sehat di bawahnya. Yang keempat, dan yang terakhir adalah menghidupkan kembali Kangaroo Valley. Marga satwa yang berada di 150 km dari kota Sydney ini mengalami kerusakan cukup parah saat bencana kebakaran hutan dan lahan beberapa waktu lalu. Kini pusat kawasan Kangaroo Valley mulai berbenah dengan membangun kembali toko-toko dan rumah kayu, sehingga sekarang toko-toko dan rumah kayu berlantai 1, tempat menginap sudah mulai dikunjungi wisatawan lokal maupun Kami sampai saat ini, saya Kizia Tari Putri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih.